Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Leonardo Rahmanangan Panjaitan, mahasiswa dari Universitas Kristen Indonesia, Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Elektro. Saya di sini akan menjelaskan kepada teman-teman bagaimana menganalisis dan mengatasi masalah yang terjadi saat voltage drop atau turun tegangan. Jadi di sini saya mencoba untuk menganalisis suatu data yang saya miliki melalui studi kasus yang saya ambil dari salah satu jurnal. Di sini saya mau pakai aplikasi ETAP untuk menganalisis dan menganalisa dan juga mencari solusinya. Di sini saya menggunakan sebelum kesini saya mau mengajarkan teman-teman bagaimana membuat ETAP itu sendiri. Pertama, kita bisa open project kalau kita sudah punya project, tapi kalau kita belum punya projectnya, kita new project atau control N. Nah, di situ saya akan ajarkan langsung supaya teman-teman bisa mengerti. Oke. Di sini kita di sini aja deh. Yuk. Namanya saya buat sembarang ya teman-teman ya. Ini user, kita langsung oke aja. Oke. Save. Kita pakai oke. Nah, di sini kita langsung bakalan ke tampilan layarnya. Jadi gini. Ini tampilan awalnya teman-teman. Jadi gini. Di sini ada item-item. Ini untuk yang ini. Lihat kursornya, ini untuk menunjukkan bahwa ini item untuk AC ya teman-teman. AC. Atau arus bolak-balik, sorry. Dan di sini DC arus arah. Direct current. Nah, oke. Karena saya tadi udah buat simulasinya biar teman-teman juga nggak ribet. Nah, kita langsung aja. Kalau mau buat dari awal, ini kita gunakan gardu induk. Terus kita gunakan trafo, ada kabel. Di sini semua komponennya ada teman-teman. Dan di sini saya menggunakan ETAP versi 2019 atau 2018, saya lupa. Oke. Karena enggak, kita langsung aja kalau kita udah punya simulasi atau yang udah pernah kita buat projectnya, kita langsung ke file. Oke. Kita ke file. Terus di sini ada projectnya teman-teman. Nama projectnya apa sih? Nah, di sini aku udah buat banyak banget project ya. Nah, di sini aku pilih yang ini karena ini yang nggak usah di save karena ini kan tadi nggak ada itunya. Oke aja, kita buka langsung ke file kita. Nah, ini file project yang aku buat teman-teman. Oke, aku sebelum kita langsung simulasikan, aku mau kasih tahu teman-teman. Nah, ini gardu induknya tadi ini. Kalau ini bus bar atau terminal hubung. Di sini ada trafo atau transformator. Ini simbolnya. Di sini pokoknya semuanya ada teman-teman. Ini bus bar, ini kabel ini. Nah, di sini bus bar juga. Oke ya, aku mau kasih tahu teman-teman kalau bus bar itu panjang ini gimana sih? Kalau bus bar ini gini teman-teman, dia agak ribet sih. Soalnya ETAP dengan MATLAB itu agak lebih mana ya? Ada pokoknya ada itunya deh, plus minusnya. Oke, tadi busbar kalau mau memanjangin terminalnya tinggal gitu sampai kursornya nah gini, arahin aja kursornya.
Nah, begitu juga mendekinnya. Oke. Nah, di sini ini bebannya dengan data yang kita punya, nanti aku kasih tahu. Oke. Nah, di sini kita setting, yang perlu kita setting itu di rating. Nah, di sini aku buat kafenya 20 kafe. Kemudian short circuit di sininya aku isi 500 contoh. Kita ulang. Dia bakalan otomatis, teman-teman. Perhitungannya itu akan otomatis gitu maksud aku. Nah, tadi kalau di sini 0, di sini 1500, di sini 500, di sini bakalan tetap 500. Karena dia udah diperhitungkan. Di sini aku gunakan extendnya 10. Mungkin di settingan garu induknya cuma itu aja. Oke, kita lanjut. Oh ya, busbarnya akan ngikut tegangan yang di sini, teman-teman, ke sini. Bukan ngikut yang dari sini ke sini, tapi dari atas ke bawah. Nah, di sini trafo ratingnya kan primernya dari garu induknya kan 20 kV, teman-teman. Terus aku buat yang sekundernya dia 0,4 kV atau 400 kV. Kemudian di impedansinya kita buat sini 5. Tapi kalau 5 di sini otomatis nanti ya. Terus KVA-nya 1000. Di sini KVA-nya 1000. Oke. Nanti kalau ada yang mungkin kurang paham bisa di komen di kolom komentar ya, teman-teman. Kita sama-sama belajar. Oke. Mungkin di trafo cuma itu doang. Di kabel, karena aku gunakan untuk setting kabel ini, teman-teman, kita bisa settingnya di Berry. Kita pilih jenis kabelnya, banyak banget kabel yang bagaimana yang teman-teman pakai. Tapi di studi kasus yang aku coba itu ini polyvinyl chrolite. Di sini luas penampangnya, teman-teman. Di sini 500 mm aku pakainya, karena aku menyesuaikan dengan standar. Oke. Begitu juga demikian di sini. Sesuai. Di sini panjangnya 40 meter. Kemudian di sini 240 dengan ini. Di sini tadi berapa ya panjangnya? Di sini 30 meter. Oke. Di sini kita lihat di beban pertama ini 297 kVA. Mungkin kita umpamain dulu ya, teman-teman. Umpamakan ini adalah fakultas teknik membutuhkan segini 297 kVA. Oke. Kemudian di fakultas hukum dia membutuhkan 25 kVA. Ya wajar aja ya, teman-teman, karena kan kalau di teknik kan banyak praktikumnya ya. Nah, kalau mungkin di sini kedokteran, kalau di kedokteran pastinya di sini kita fakultas kedokteran. Nah, di sini mungkin ini mungkin gedung rektorat.
gedung rektorat. Aduh, besar banget ya tulisannya, sorry sini. Kalau di sini mungkin vokasi ya, vokasi, FV, fakultas vokasi. Nah ini aku pakai nama-nama di kampus aku aja. Fakultas teknik, fakultas hukum, fakultas kedokteran, karena kan kedokteran pastinya harus ada AC-nya, itu harus jaga stabilan dan ruangan itu itu perlu banget benar. Kok jadi belajar kesini kita? Oke, mungkin itu aja datanya. Kita kalau mau simulasikan ini timbangan PQ ini, simbol PQ timbangan. Nah, untuk menjalankan kita tekan ini. Oke, kita tunggu loading. Waduh, sesuai data yang kita pakai ini menunjukkan bahwa setiap yang berwarna merah, komponen-komponen yang berwarna merah ya, bukan angka-angka ini. Angka-angka ini adalah bentuk dari unit. Nih, kita bisa pilih apa yang mau kita tampilin nantinya. Tapi aku membahasnya nggak di situ. Kita fokus ke konsep voltage drop. Kita menganalisis. Oke, kita edit bentar karena kita tahu untuk itu kita butuhkan kapasitor bank untuk membuat yang lebih stabil. Oke, kita masuk ke rating. KVA kita membuat 200 ya teman-teman. Iya 200. Sorry. 200 kawat. Ini udah berubah. Kita langsung lagi, kita simulasikan. Nah, melalui adanya kapasitor bank ini trafo kita sudah masuk ke batas toleransi. Oke. Warna pink ini atau merah muda ini menggambarkan itu adalah satu toleransi yang masih bisa tolerir, masih bisa bisalah neko-neko, tapi harus diperbaiki. Nah, coba kita kita kembali ke 0. Ya, kita operasiin lagi. Waduh, oh ya, sorry. Mungkin satu aja, biar enggak error, satu aja. Nah, di sini masih menunjukkan bahwa dia ini error atau nggak bisa nih. Kalau rangkaiannya gini atau jaringannya gini nggak bisa. Udah pasti seorang pemilik tender atau pemilik proyek bilang, udah saya nggak mau, cancel aja. Atau konsumen bilang nggak mau, gitu. Klien kita bakal bilang, apa nih kerjaan yang buruk, karena di sini sangat, lihat teman-teman, ini dari segi kabel, dari terminal hubungnya cuma di sini yang bisa ditolerir. Kemudian di sini ini karena udah pasti dari sini ke sini kan tidak ada masalah. Ini kan masuk jaringan transmisi ya teman-teman, dari pembangkit ke trafo. Tapi kalau distribusinya kan ini
dari trafo sampai ke beban. Oke. Kita masuk ke 200. Kita agak cepat aja teman-teman. Oke, masuk 200. Oke, kita runkan lagi. Kita analisis. Sorry teman-teman, soalnya batuk. Nah, di sini sama di sini udah oke. Kalau kapasitornya ditambah dengan kapasitor banknya 200 kvar, oke. Ini udah bisa ditolerir yang 25 kVA atau untuk fakultas hukum, tapi di sini belum. Oke, berarti ini kita abaikan dulu karena ini masih bisa dibilang masih batas toleransinya masih cukup di sini. Tapi dari sini kita akan analisa. Oke, dari sini dulu teman-teman. Ini BRI masih sesuai kabelnya, jenis kabelnya yang saya gunakan sama semua. Karena kan biar tegangan kita itu tidak rumus tegangan kan teman-teman, V sama dengan I kali R. Biar tegangannya itu makin tinggi kan harus kita tambah harus diperbesar arus atau tahanan. Tapi kalau tahanan diperbesar, kalau arus diperbesar, maka alat akan cepat panas dan sama aja bakal ngerusak komponen elektronik rumah tangga ataupun industri yang kita punya. Jadi kita gunakan ini. Coba kita masuk ke 300. Saya tahan penampangnya 300 mm. Oke. Oke dulu. Ini 6. Kita masuk ke 10. Tapi tadi ini 6 ini masih bisa lah teman-teman. Tapi sudah masuk dibilang masih ya rada-rada gimana gitu. Oke. 10. Coba 300 untuk 500 mungkin kita masuk 400. 150 bisa di 95. Kemudian 50 bisa di 25. Kita coba. Harusnya kalau 50 ini di 35. Tapi kita coba dulu. Karena kan kalau luas penampang atau kabel itu semakin besar kan kita juga nggak bisa teman-teman, karena harganya kan pasti mahal. Nah, ternyata di 25 ini udah bisa. Ini udah ya oke, stabil. Tapi di sini ternyata belum. Kalau masih segini luas penampangnya masih belum. Gimana yang tadi ya teman? Ini kayaknya kita masuk ke 500. Oke, kita coba lagi. Oke. Tadi yang mana sih teman-teman yang belum? Saya jadi lupa. Oke. Coba ini 400 kali ya. Oke. Oke, dengan data yang kita punya tadi di sini 400 luas penampang, di sini 10. Teman-teman kalau mau menggunakan studi kasus ini nanti bisa ya teman-teman. Atau misalnya ada contoh-contoh terus di sini 400, oke, nggak ada yang salah.
120, 25. Oke, mungkin untuk bus barnya kan masih belum, kita naikin aja kapasitor bank kita. Mungkin 400 kali. Oke, sampai semuanya nanti hasilnya bakal maksimal. Oke, teman-teman. Di sini kalau kita naikin 400, bus bar di atas udah jadi masuk toleransinya ya. Udah sesuai sesuai standar lah. Boleh. Tapi di sini belum. Kita coba naikin lagi ke 600. Oke, kita jalankan lagi. Running, moga aja. Oke, sini udah sesuai ini ya, sesuai standar. Nah, di 600 kvar trafo kita udah oke, ini udah optimal banget, udah bisa banget. Nah, coba kita masuk ke tapping. Mungkin kita oke. Waduh. Nah, oke, dari permasalahan yang ada bisa kita simpulkan bahwa etap ini adalah simulasi yang mampu mendeteksi dan mengatasi suatu masalah yang kita hadapi gitu. Menjadi solusi. Nah, sesuai dengan hukum Ohm, V sama dengan I dikali R, sesuai ya teman-teman. Agar tegangan itu naik, maka arus atau tahanan harus dinaikkan. Karena kalau arus makin besar dikali R, otomatis makin besar. Tapi kalau makin kecil, itu bakalan makin kecil. Jadi maksud saya, kalau tegangan kita turun, bisa kita perbesar luas penampang dari kabel yang kita gunakan, atau kita naikkan tegangan di sini di trafo, sehingga yang sampai ke busbar ini tinggi, dan kita gunakan kapasitor bank untuk membantu menstabilkan dan mengoptimalkan tegangan, gitu teman-teman. Jadi sesuai dengan eksperimen dan sesuai simulasi yang kita gunakan dan percobaan kita gunakan ini, kita dapat hasilnya, dan ya bisa kita katakan drop voltage di sini udah angkat lagi, dan bahkan udah bukan hanya sesuai dengan standar atau toleransi dari PLN, karena bukan pink lagi, tapi udah hitam semua ya teman-teman. Udah ya, oke lah. Mungkin cukup sekian teman-teman. Kalau mungkin ada pertanyaan atau yang kurang jelas, tapi menurut saya cukup jelas, boleh dimasukkan pertanyaan-pertanyaan yang menjanggal pikiran dan hati teman-teman di kolom komentar nantinya. Oke. Terus di sini juga kita bisa cek seperti ini teman. Kita lihat. Ini ya. Kita perbesar aja. Ini load flow dari yang kita punya. Ini udah ya, busbar 2, busbar 3, busbar 1. Sorry teman-teman, kenapa busbar 1-nya nggak ada? Ini oh ya, karena itu untuk itu ya. Ini wattnya, ini var-nya, teman-teman bisa lihat
dan menganalisis. Di sini ada tabnya tadi kita buat negatif 2,5 ya. Teman-teman bisalah gunakan etap untuk menganalisis masalah-masalah, dan bukan cuma voltage drop ya teman-teman, bisa juga short circuit. Baik lagi deh. Nah, jadi mungkin kalau mau buat satu mungkin ini nanti bisa masuk ke data laporan makalah aku, jadi aku screenshot dulu. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian. Oke, thank you. God bless.